sampai setengah 5, jadi mudah-mudahan 5 menit bisa jawab. Tadi semuanya saya kira oke, di BCI Pak JK harus cepat pulang. Ya. Oke, ini pertanyaan sederhana. Sebetulnya kalau harus dirumuskan dalam satu kalimat gitu, 8 kata lah maksimum gitu. Merek kepemimpinan otentik Bapak itu bisa dirumuskan seperti apa? Bisa mulai Pak Anies. Ya kerjain. Lalu alasannya mengapa gitu ya? Merek kepemimpinan otentik ya. Think outside the box. Kemudian solusi yang dimunculkan itu kita yakini ini sebagai sesuatu yang benar. Jadi outside the box, baru, yakin benar, lalu dikomunikasikan dengan baik. Pengalaman observasi saja, Pak Ani, Pak Meni. Saya cerita soal tadi contoh kasus. Pernah satu ketika di kampus ini ada kita demonstrasi keras sekali. Itu demonstrasi ini kalau tidak salah seminggu sesudah kita demo besar SDSP. Tentara itu datang penuh sekali, Pak. Tidak pernah dalam sejarah pengalaman saya kuliah di Gajah Mada ada demo yang pengawasannya dari atas pakai helikopter. Jadi betul-betul suasananya menegangkan. Karena kalau helikopter nawasi, kenapa? Karena minggu sebelumnya kira-kira berkumpul 13.000 mahasiswa di sini, mau jalan keluar dihadangnya di depan boulevard, depan bundaran, muter lewat sekarang Kopma UGM, keluar pertanian, dan akhirnya lolos sampai ke Malioboro. Jadi dari pengalaman itu observasi dari atas, sangat menegangkan. Dan tentara yang hadir itu tentara yang kodenya itu bukan dari Jogja. Kalau bukan dari Jogja, pengalaman selama ini berujung pada kekerasan. Lalu harus negosiasi dengan mereka. Bicara. Ini menegosiasinya bagaimana? Kita tidak berencana keluar, tapi kita tidak ingin belasan ribu lah mahasiswa yang kumpul berujung pada kekerasan. Nah di situ kemudian saya melihat bahwa we need to think outside the box. Waktu itu saya sampaikan pada mereka yang bertugas di sana, bukan soal kita. Jadi harus menyadarkan ini apa manfaatnya untuk mereka. Kalau Pak Yusuf, apa manfaatnya untuk polisi tentara ini untuk bersikap damai pada kita. Kalau kita bicara tentang kepentingan mahasiswa, saya rasa itu nggak akan dipedulikan. Tapi tanya tentang kepentingan mereka, dan waktu itu kepentingannya, saya sampaikan, Pak, baru beberapa waktu yang lalu kejadian di Timur Timur dan seluruh dunia mengkritik Indonesia besar-besaran karena aparat keamanan melakukan tindak kekerasan di sana. Ulangi ini di Jogja dan jamin beritanya masuk di seluruh dunia. Ulangi aja di Jogja, Bapak kerjakan aja pada seluruh kita, kerjakan aja di depan seluruh media. Pastikan Pak, lebih runyam yang dipilih saja sampai Pangdam diganti. Kerjakan di sini, saya nggak tahu yang diganti sampai di mana. Dan bergetar itu Pak, padahal yang ngomong anak umur 20-an. Tapi artinya kita bicara pada mereka, sampaikan apa yang interest. Nah, ini juga menurut saya di Indonesia Maju kasusnya begitu. Kita mengundang pada orang-orang untuk berada di pelosok, guru-guru itu di sana, tapi pertanyaannya, what's in it for them? Kalau kita datang menyelesaikan masalah, menurut saya nggak ada, ya itu biasa. Tapi kalau kami malah berpendapat mengajak orang untuk mereka rame-rame menyelesaikan masalah. Jadi mengundang gitu untuk menyelesaikan masalah. Nah, di sini harus ada yang disebut tadi empower mereka, merasa mereka memberikan sesuatu. Mungkin itu Pak. Pak Ani, sebenarnya yang mengetahui kita ini otentik bukan kita, tentu bahwa masyarakat yang mengetahui ini caranya ini biasa-biasa atau tiruan-tiruan, saya kira bukan kita yang tahu itu kan, mesti masyarakat. Tapi saya kasih mungkin contoh lagi, bagaimana mengatasi suatu persoalan dengan perhitungan kita, yang mungkin orang tidak pernah hitung. Jadi pada waktu tahun 2005 ekonomi bangsa ini begitu sulitnya, karena subsidi begitu tinggi, pendapatan kecil,
Sedangkan subsidi besar karena minyak, sekali lagi BBM. Tidak ada cara lain selain mengurangi subsidi. Tapi subsidi, kurangi subsidi, dia mulai orang, apalagi mahasiswa. Nah, maka caranya saya pikir, caranya ialah harus dinaikkan. Tapi time yang benar, jumlah yang benar. Terus ditanya, berapa jumlah yang benar? Ya setinggi-tingginya. Kenapa? Ya kan naikkan 10% sampai 50% sama saja demonya. Naikkan sekali 100% saja. Sekalian aja. Demo sekali. Demo lah sekali. Tapi sekarang bagaimana supaya tidak demo? Jalan supaya tidak demo. Bukan demo yang saya takut. Bagaimana jangan sulit untuk negeri ini. Kebetulan waktu mau bulan puasa, kita naikkan saja sebelum puasa. Malam 2 hari sebelum puasa. Terus sidang kabinet, Pak berbahaya ini, sensitif. Sebelah siapa bilang sensitif? Kalau belum puasa orang cuma masak 2 kali. Dulu kalau bulan puasa, bukan bulan puasa 3 kali masak, belum puasa cuma 2 kali. Berarti sedikit dipakai minyak tanah. Belum puasa orang tidak jalan-jalan kan, jadi jarang pakai bensin. Jadi kalau dinaikkan orang tidak ribut. Tapi yang terpenting belum puasa sabar, jadi tidak boleh demo. Yang ketiga, kalau demo pun kehausan, kamu mesti minum, belum puasa tidak minum. Jadi kesimpulannya naikkan 126% 2 hari sebelum puasa. Pada hari Sabtu, jadi Sabtu Minggu tidak ada demo kan? Senin, Selasa sudah puasa, jadi tinggal 1 hari tidak sempat persiapan kan? Jadi, akhirnya alhamdulillah naikkan setinggi itu, tapi kasih BLT tidak ada apa-apa. Jadi bagaimana bukan cheating, bukan, bagaimana mencari momen yang tepat dengan kebutuhan yang tepat, tapi dipahami orang. Itu yang paling penting. Apa harus pakai merek Pak ya? Saya tanya Bapak ini. Ya, saya kira seseorang autentik itu kan punya dalam tanda petik brand gitu ya. Ya. Atau tidak ada brand. Berarti generik. Ya, jadi gini Pak, saya pikir mungkin lebih baik kayak apa generik gitu ya. Jadi nggak ada mereknya, yang penting manfaatnya. Kira-kira gitu. Ini nyambung Bapak Yusuf Kala tadi. Seperti saya cerita, waktu mau menata angkutan kereta api jarak menengah dan jarak jauh, dengan tujuan itu kereta itu satu tempat duduk, 1 penumpang Pak. Itu sulit sekali zaman dulu. Pendahulu saya itu 21 orang sejak insinyur Juanda juga nggak bisa katanya. Saya bilang kalau saya nggak bisa, saya tembak kepala saya sendiri, kita coba aja. Nah sama dengan Pak JK. Jadi saya terapkan itu di operasi lebaran Pak. Operasi lebaran itu dimulai H1-7. Saya sendiri saya bilang, saya ngurusi stasiun Senen Pak. Stasiun Senen itu stasiun paling kritis kalau operasi lebaran Pak, di seluruh Jawa. Pikirannya juga sama, walaupun saya nggak cerita gitu ya. Saya bilang, oke, pokoknya H1-7, kami malah H1-10 Pak. H1-10 operasi lebaran jalan, 1 tempat duduk, 1 penumpang. Saya nggak mau tahu, saya jaga sendiri stasiun Senen. Jalan. Setelah jalan, rekan-rekan saya juga tanya, loh kok ternyata bisa? Loh batin saya begini, nggak mungkin orang puasa mau ribut ya kan Pak ya? Iya. Jadi akhirnya jalan terus sampai sekarang Pak. Itu aja, terima kasih. Ya, kira saya harus memberi kesempatan kepada peserta, mungkin hanya 1 ronde saja ya, untuk 3 penanya, dari sini 1, dari tengah 1, dari sebelah kanan 1 ya. Baik, pertanyaan saya kepada Pak JK. Pak JK, menurut saya kepemimpinan autentik itu sudah tetap kita dengan diri kita sendiri itu sudah selesai gitu. Nah, bagaimana cara menginfluence bahwa mensosialkan tidak mudah gitu Pak. Jangan untuk bayar yang sebesar itu. Kemarin saja yang ketika berbagi lebaran Bapak itu sudah chaos sudah terjadi Pak begitu. Menurut saya authentic leadership saya tidak cukup. Itu kan harus radical gitu Pak. Pemimpin sekarang tuh sudah harus radical untuk konteks Indonesia. Karena mereka yang harus kita influence itu sudah tidak dalam organisasi kita lagi, tapi sudah di dalam negara ini. Nah, menurut Bapak bagaimana?
apa yang baru nanti untuk 2014 Pak, begitu. Terima kasih. Nama saya Pak Ari Pak, dari MFP. Nama saya Nugroho, saya dari MMUGM. Saya ingin bertanya, mungkin pertanyaan saya sederhana. Saya kalau melihat pemimpin itu masih ada stigma bahwa seorang pemimpin itu masih melakukan pencitraan. Nah, jadi saya sempat bias. Ini dia melakukan orasi itu pencitraan atau tidak? Nah, menurut Bapak yang sudah memerankan sebagai seorang pemimpin, itu seperti apa sih bagusnya? Apakah pemimpin yang pencitraan, membedakan antara pemimpin yang hanya citra belaka dengan pemimpin yang sebenar-benarnya dia adalah seorang pemimpin? Itu aja Pak, terima kasih. Nama saya Ari dari MMUGM, Angkatan 60. Saya ingin bertanya ke Pak Yusuf Kalla dan Prof. Anies Baswedan ya. Dari tadi kayaknya kan menyinggung soal sosok Jokowi dan mungkin Ahok ya, yang mungkin kita melihat sekarang itu sebagai fenomena baru ya, munculnya sosok pemimpin yang selama ini mungkin diidam-idamkan oleh banyak kita semua rakyat Indonesia gitu ya. Tapi seringkali saya berpikir gini Pak, seorang pemimpin yang benar-benar bersih dan ingin melakukan perubahan, karena yang saya tahu banyak partai politik sekarang tuh jargonnya perubahan, tapi sebenarnya sama aja gitu, nggak ada bedanya kalau mereka sudah di kekuasaan gitu ya. Yang ingin saya tanyakan, apabila seorang figur atau tokoh yang memiliki integritas yang baik, integritas yang benar-benar murni untuk kepentingan rakyat, apabila masuk ke dalam suatu kekuasaan dan dia hanya seorang yang memiliki integritas tapi bawahannya sudah banyak terkontaminasi dengan mungkin sistem yang sebelumnya atau terkontaminasi dengan budaya-budaya yang ada sebelumnya, apakah masih bisa merubah suatu hal itu menjadi bersih, membersihkannya gitu. Karena ada sempat ada apa ya, kalau di kalangan kami anak muda itu sempat ada seperti ini Pak, satu orang yang bersih tetapi yang lain tidak bersih ya percuma gitu. Seperti ibaratnya kalau perlu kita ganti generasinya semua dari atas sampai akarnya gitu, dari pucuk sampai akarnya kalau perlu kita ganti gitu. Nah, apakah masih mungkin di era yang sekarang ini yang rakyat masyarakat itu sudah sangat pesimis gitu ya dengan kondisi Indonesia yang ya makin hari makin jauh lah dari harapan gitu. Bahkan ada yang bilang negara ini negara autopilot gitu ya, tanpa presiden pun ya kita gini-gini aja gitu. Tanpa presiden pun, tanpa pemimpin pun ya kita tetap seperti ini aja gitu, nggak ada dampaknya sama sekali gitu untuk rakyat gitu. Ya terima kasih. Oke. Dalam kepimpinan ada hal-hal yang biasa normal untuk ditingkatkan, ada juga masalah-masalah yang kritikal. Ya tidak semua kepimpinan itu kritikal. Tapi kalau sekarang kita menghadapi masalah-masalah ekonomi, tentu masalah yang kritikal. Karena itu konsep kepimimpinannya harus cepat dan mungkin harus dan tepat dan jangan malah praktek. Karena kalau kritikal itu lebih baik jangan berbuat sesuatu yang ekstrim daripada berbuat yang salah. Sama dengan orang yang sakit. Kalau sakit itu paling bahaya kalau malpraktik, kalau masalah obat gitu kan. Tapi kalau normal tentu tidak. Jadi tergantung kondisinya, apakah itu tindakannya kritikal sistem atau yang hal tadi itu. Soal Nugroho tentang pencitraan. Pencitraan bagi saya itu bukan awal, tapi akan otomatis kalau kita berbuat baik. Karena itulah maka seorang pemimpin harus mengerjakan sesuatu yang tidak populer atau jangan populer saja, yang tidak populer harus dikerjakan. Harus mengerjakan yang berat atau yang ringan atau berat. Tidak boleh hanya yang citranya bagus, kerjakan begitu dan risiko tidak mau. Itu berbahaya. Karena itu memang seorang pemimpin harus ada nyalinya juga. Nyalinya artinya berani menanggung risiko. Kalau hanya pencitraan biasanya ingin baik-baik saja supaya jangan ada risiko, maka limpahkan ke orang gitu kan. Jadi itu masalahnya. Tapi otomatis saja kalau ada sukses sesuatu tanpa pencitraan, tanpa iklan, tanpa apapun tersenyum, itu akan
citra seorang pemimpin itu kan baik saja. Ini tergantung hasilnya, bukan tergantung kampanyenya, begitu kan? Itulah pemimpin menurut saya yang mesti seperti itu. Soal Jokowi sebenarnya karena kita berbicara authentic leadership. Sekiranya berbicara tentang ekonomi tentu tidak bicara Jokowi, kita bicara autentik. Kebetulan dia berbicara berbeda dengan yang lainnya. Katakanlah suka rakyat, jarang ke kantor. Belum tentu itu benar pada jangka panjang, tapi pada akhirnya itu autentik pada dewasa ini. Nah, soal bersih pastilah tidak ada pemimpin yang tidak punya integritas. Integritas dapat dilihat dari keteladanan dan sebagainya. Suatu hal yang bersih yang kita jawab dulu. Kita bicara kepemimpinan hari ini tidak berarti kita hanya bicara presiden. Kita hanya bicara tentang kepemimpinan negara. Kita bicara tentang gubernur, bupati, kita bicara kepemimpinan perguruan tinggi, kita bicara kepemimpinan perusahaan, kita bicara tentang kepemimpinan yang lainnya. Jangan berpikir asal kita bicara ini maka berarti kita bagaimana memilih presiden. Bukan kebetulan karena Anies lagi konvensi, bukan. Tapi ganti generasi tidak menyelesaikan soal. Contohnya sekarang, apakah generasi yang muda juga semua? Ternyata tidak kemudian kan? Tidak berarti ganti generasi. Ternyata Nasarudin lebih hebat daripada yang tua-tua. Ternyata yang lainnya, Marang, Andi ternyata lebih ganas daripada. Ternyata Fatah lebih ganas daripada yang lainnya. Jadi bukan soal generasi ternyata kan, soal sifat, soal perilaku. Bukan generasi sama sekali. Jadi konsep memotong satu generasi tidak akan menyelesaikan persoalan, tapi memperbaiki yang keliru menjadi benar. Itu kita hadapi dewasa. Yang sering menjadi masalah adalah ketika kita ketemu pemimpin yang selalu berkosmetik. Jadi karena pencitraan itu beberapa tahun terakhir ini kata citra itu menjadi negatif. Padahal lihat, mana ada perusahaan yang tidak memikirkan citra. Cari aja perusahaan yang tidak memikirkan citra. Semua pasti memikirkan citra. Hanya citranya itu harus mencerminkan nyatanya. Itu yang penting. Yang sekarang terjadi adalah orang memikirkan citranya tapi tidak berbicara senyatanya. Yang harus diubah itu adalah kondisi senyatanya sehingga citranya menjadi baik. Coba bayangkan kalau kereta api fokusnya pada kampanye iklan, ya, iklan kampanye, itu nanti orang ada ini pencitraan. Tapi kalau sekarang ditanya, citranya positif karena apa? Karena faktanya dia positif. Citra penting nggak buat kereta api? Amat penting dong. Masa nggak penting citra? Amat penting. Tanpa citra itu orang nggak datang naik kereta. Tetapi citranya mencerminkan faktanya. Nah, beberapa tahun ini kita menyaksikan kepemimpinan yang fokus pada bagaimana citranya baik tanpa memikirkan bagaimana faktanya baik. Nah, di situ menurut saya otentik itu hadir. Bung Karno adalah pemimpin yang sangat otentik tapi juga paham citra. Citra itu paham. Kenapa Bung Karno itu pilih pakai bajunya putih, pakai bajunya rapi, untuk apa? Memberikan citra. Bahkan sejarawan itu menuliskan bahwa rangkulannya Bung Karno di Gedung Agung itu rangkulannya dengan Pak Jenderal Sudirman itu foto ulang. Karena ketika rangkulan yang asli hasil fotonya kurang bagus. Tapi Bung Karno sadar bahwa rangkulan saya ini akan menjadi catatan sejarah dalam Republik ini. Panggil lagi Sudirman, kita ulangi fotonya. Nah, sebetulnya untuk citra, bukan? Tapi karena faktanya ada kehangatan, faktanya, dokumentasinya diulang. Orang nggak melihat itu sebagai masalah. Yang menjadi masalah adalah bila tidak terjadi kehangatan, tidak terjadi interaksi, lalu tolong kita pasang nih. Di situ merasa hari ini gak bisa lagi begitu. Ada Twitter, ada Facebook, ada komunikasi yang luar biasa. Tanpa kenyataan tak bisa lagi memunculkan citra yang baik. Karena itu akhir-akhir ini kita mempertanyakan citra, karena kita tahu faktanya. Karena itu ada gap. Dulu ketika tidak ada gap, ini gak menampak menjadi masalah. Jadi Mas,
Menurut saya soal citra itu, citra adalah penting, tapi tolong yang difokuskan bukan kosmetiknya, tapi otentiknya yang jadi fokus. Lalu yang kedua, tadi soal apa? Bagaimana dengan ini di sini, Mas, menurut saya yang sering menjadi masalah kita adalah pilihannya berbuat atau membicarakan masalah. Berbuat membicarakan masalah. Jadi kalau ada kesempatan untuk turut ambil tanggung jawab, ambil tanggung jawab. Tapi kalau tidak ada kesempatan, lakukan dengan yang lain. Jadi saya berikan contoh di sini, misalnya Presiden Kolombia. Siapa yang tidak tahu Kolombia itu adalah pusat narkotik. Narkotik, gue sudah tahu semua, kotor semua. Kira-kira persis seperti yang Anda bayangkan, ceritakan tadi, aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, itu semuanya di bawah kontrol kartel. Tidak ada orang yang optimis itu bisa dibereskan, Mas. Tidak ada yang optimis. Datang pemimpin baru, apa yang dia katakan? Beri garis. Yang dulu kita hentikan, kita mulai yang baru. Bagi mereka yang berada di kartel-kartel itu, pilihannya dua. Berhenti, dimaafkan, dilupakan, atau bila Anda jalan terus, kami tangkap dan hukum berat. Yang di sana berubah, ada split dua. Yang di dalam institusi penegak hukum dikasih pilihan yang sama. Negeri itu pecah, Mas, menjadi dua, betul-betul pecah jadi dua. Dan pemimpinnya mengatakan, bila saya harus mati karena ini, maka saya sekedar menyusul saudara-saudara yang sudah meninggal dibunuh oleh kartel-kartel itu. Bergerak, kenapa? Karena ada orang yang mau ambil tanggung jawab, mau melakukan itu. Nah, persoalannya di kita sekarang ini adalah gak ada yang mau ambil tanggung jawab, Mas. Dan ketika ada yang mau ambil tanggung jawab, disorai, Mas. Karena kita sudah terlalu sering menyaksikan orang yang masuk wilayah politik, wilayah kepemimpinan sebagai orang-orang yang motifnya sempit. Nah, di sini menurut saya tantangan kita bagaimana mempertahankan agar keautentikan itu bisa jalan terus. Karena apa yang terjadi di Kolombia, makanya Nazarudin itu Pak Yusuf nggak baca sejarah tuh Pak. Dia perginya ke Kolombia. Kolombia itu di Amerika Latin sekarang adalah negara yang populasi penegak hukumnya kondensitasnya paling tinggi. Itu Kolombia. Karena sesudah dilakukan, apa yang terjadi? Dalam waktu sekitar 1 dekade berubah total. Anda cek aja faktanya tentang Kolombia hari ini. Tapi kalau cek Kolombia 80-an, 90-an, tidak ada yang percaya bahwa negeri ini bisa bebas dari kartel. Bahkan radio kalau kita radio itu iklan ya, iklan radio ada. Kalau di sana iklannya apa? Iklan penculikan. Sama nama anu diculik, minta tebusan sekian, minta tebusan sekian. Itu iklan radio rutin, bukan radio rutin minta tebusan. Disampaikan kemana, jam berapa. Hari ini berubah total. Nah, kita di Indonesia hari ini harus ambil tanggung jawab itu. Menurut saya kita terlalu banyak mengutuk kegelapan di Indonesia dan tidak memilih untuk menyalakan lilin itu. Harus diubah ini. Kita mau diamkan saja, mau diamkan ini, nggak bisa. Itu sebabnya ketika kemarin misalnya saya dapat tawaran, saya kalau tidak ditawari saya nggak mau ikut ini. Tapi begitu ditawari, hukumnya buat saya berubah. Hukumnya mau ikut tanggung jawab atau tidak, belum tentu menang. Apalagi katanya ada, nggak usah dikutip nanti. Tapi ambil tanggung jawab itu apa? Minimal kita bisa mengatakan ambil tanggung jawab itu mau melakukan sesuatu. Belum tentu hasilnya berhasil, tapi harus berani. Dan kalau mau populer kerjakan yang lain. Saya jamin Mas, mengkritik itu jauh bisa membuat tulisan headline Mas, daripada berbuat sesuatu. Persis, pasti. Tapi Republik ini sudah cukup dengan kritik. Jokowi menjadi menarik, Pak Yusuf menjadi menarik. Ketika Pak Yusuf menjadi wakil presiden juga sama saja. Kenapa? Karena mereka melakukan terobosan-terobosan dengan cara yang berbeda dan tidak takut opini publik. Mengubah cara hidup 60 juta rumah tangga di Indonesia itu sulit. 60 juta rumah tangga di Indonesia diubah cara hidupnya. Dari mulai menggunakan
minyak tanah menjadi gas. Itu kan mengubah sangat fundamental. Tapi yang dibutuhkan apa? Keyakinan dan kerjakan. Kalau yang diikuti adalah apa pandangan orang, tidak akan pernah selesai. Dan disitulah ujian kepemimpinan. Saya rasa ini saatnya momen bagi Indonesia untuk anak-anak bangsa yang baik-baik. Jangan hanya mau menjadi pembayar pajak yang baik, tapi jadi juga pengelola pajak yang baik. Karena kita ini ingin jadi warga negara baik dengan mengatakan saya cukup bayar pajak, saya cukup nyoblos. Sesudah itu saya mengkritik aja. Terus siapa yang mengelola uang pajak kita? Siapa yang mengelola ini semua? Angkanya fantastis ke depan. Fantastis ke depan. Ini iuran kita, menurut saya harus dikejar. Itu ya, terima kasih. Saya kira kurang lebih sama ya Pak ya. Iya, jadi saya ajak Bapak kan belum menyimpulkan ya Pak ya. Jadi kalau Bapak belum menyimpulkan, saya bantu menyimpulkan ya Pak ya. Jadi saya kira dari diskusi kita berempat ini dan presentasi atau apalah namanya di depan rekan-rekan sekalian itu, menurut saya kalau saya simpulkan itu satu Pak. Jadi pemimpin itu harus punya yang tadi dikemukakan itu, kesimpulannya Bapak minta 8 kata kan, saya kasih 3 kata aja Pak ya. Itu dalam bahasa Inggrisnya itu ngomongnya itu gini, talk is cheap. Nah gitu. Waktu saya di Citibank, pimpinan saya, kepala Citibank di Asia, kalau ngomong sama saya untuk negara-negara berkembang itu karena banyak kritik, dia bilang talk is cheap. Itu saya ingat-ingat terus Pak ya, waktu itu saya masih muda. Jadi kalau ngomong itu pasti gampang gitu. Seperti tadi katanya Pak Anies juga, Bapak Yusuf Kala juga mengatakan ya intinya sama gitu. Kalau ngomong aja mengkritik pasti gampang, anak saya juga bisa. Karena kalau mengkritik itu walaupun 3 jam modalnya air 1 gelas Pak. Iya. Ini Pak JK nggak sampai 1 gelas ini ya kan. Saya setengah tadi Pak. Iya gitu. Jadi lebih baik ya lakukan sesuatu yang bisa merubah daripada mengkritik. Itu Pak. 3 cukup kan? Bapak minta 8, saya kasih 3 Pak. Ya, makasih. Iya, saya harus menyimpulkan karena ada perintah dari Direktur Utama ya. Jadi saya mulai menyimpulkan dengan begini, saya setuju Pak JK. Kita fenomena leadership itu tidak hanya terkait dengan posisi kepemimpinan, tetapi fenomena leadership ada di setiap tempat. Dan fenomena leadership itu inspiring, mempengaruhi orang, memotivasi orang untuk melakukan sesuatu, untuk berbuat sesuatu. Tapi harus dimulai dengan dirinya. Dia willing to develop themselves, gitu kan? Himself atau herself. Dia mau untuk mengembangkan dirinya. Tadi saya mengutip Mas Anies, leader are learners. Jadi dia harus mulai terus belajar, terus menerus sampai mengembangkan dirinya, sampai dalam bahasa Pak Jonan tadi tuntas. Tuntas itu sebetulnya sudah sampai meninggalkan kepentingan diri. Dan tadi diutarakan bersama, tidak ada lagi self-interest, yang ada adalah kepentingan bersama, manfaat bersama. Dan dia tampil apa adanya, tidak peduli kalau sudah tidak punya kepentingan diri itu, tidak dia peduli omongan orang itu mau apa, dia nggak peduli. Yang penting saya berbuat sesuatu untuk kepentingan itu. Karena itu, maka para pembicara ini berani challenge the existing, berani untuk menantang apa yang ada. Dalam bahasa leadership itu challenge the process. Ya, berani challenge the process, ya, berani untuk menerobos, berani untuk membuat sesuatu perubahan yang tidak populer, yang out of the box, gitu kan, yang mungkin orang tidak mengira, mungkin kalau sudah terwujud itu sederhana, tetapi iya ya, gitu kan, iya ya, gitu. Dan itu getting done, ya, apa terjadi, apapun kelihatan hasilnya. Saya setuju bahwa itulah sebetulnya authentic leadership itu berhubungan dengan citra, tapi citra yang berasal dari perbuatan nyata, citra yang berasal dari tindakan yang genuine, yang tidak artificial, ya, yang tidak artificial. Dan di situ lalu muncul trust dan tentu saja lalu bisa mobilisasi begitu banyak orang untuk melakukan sesuatu untuk Indonesia masa depan.
Terima kasih kepada semua bicara, Pak JK, Pak Mas Anies, Pak Jonan atas sharing pembelajarannya. Tentu saja ini sangat bermanfaat bagi kita yang semua yang di kampus yang nilainya tadi A+, Pak. Yang A kan jadi apa, konsultan tadi. Kalau dosen itu A+, Pak, nilai. Plusnya apes, Pak. Ya, terima kasih banyak. Kita berikan aplaus sekali lagi kepada para pembicara. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat.